Nah, setelah kita memperoleh nilai tegangan tekuk elastik gitu ya, kita bisa menghitung faktor stabilitas kolom atau CP. Nah, dari hitungan sebelumnya kita dapatkan nilai FC bintang, yaitu adalah tegangan izin desak dengan faktor koreksi moisture content, temperatur, dan durasi pembebanan, belum termasuk stabilitas kolom, itu adalah 18,8 MPa. Nilai modulus elastisitas minimum kita sudah terkoreksi menjadi 765 MPa. Nilai tegangan tekuk elastik kita 63,25 MPa. Nah, dari itu kita masukkan ke rumus SNI ini, ketemulah nilai faktor reduksi 0,929. Artinya nanti dari tegangan izin desak 18,8 MPa itu direduksi 0,9. Nah, sehingga kesimpulannya tegangan izinnya, jadi kekuatan izin material kayunya yang sudah terkoreksi semua semua faktor koreksi itu kita peroleh dengan cara sebagai berikut. Pertama, ingat tadi CD 1,6, air 0,8, temperatur 0,9, ukuran 1,0, tusuk 1,0, koreksi stabilitas 0,929. Sehingga kalau kita masukkan ke dalam rumus ini, hasil akhirnya adalah 17,45 MPa. Gitu. Meningkat ya. Karena kan acuannya dari SNI itu 16,3 MPa, meningkat jadi 17,5 MPa. Kenapa kok meningkat? Karena durasi. Bebannya adalah beban sementara, bukan beban permanen. Nah, kalau beban sementara, maka kekuatannya itu meningkat. Nah, nanti pada akhirnya, tinggal kita cek gaya yang bekerja, dibagi luas penampang tekan dari kayu kita, harus kurang dari nilai tegangan izin desak terkoreksi, gitu ya. Kalau ini kurang dari ini, maka dinyatakan aman. Artinya, beban itu bekerja pada kondisi masih elastik. Nah, seperti yang saya sampaikan di awal tadi, pada batang desak ini SNI itu menyediakan rumus yang cukup banyak, dan tidak hanya itu, SNI juga menyediakan latar belakang kenapa rumusnya seperti itu gitu ya. Berbeda dengan batang tarik kemarin tidak ada rumus sama sekali, di sini cukup cukup banyak dan ada backgroundnya. Sebetulnya menurut SNI rumus faktor stabilitas kolom yang CP itu berawal dari tiga kondisi batang desak, yaitu batang desak dengan kelangsingan rendah seperti ini ya. Nah, ketika batang desak itu rendah, maka dia akan gagal pecah, materialnya yang gagal. Nah, ketika sebuah batang memiliki kelangsingan sedang, tandanya adalah dia makin panjang gitu ya, walaupun penampangnya sama. Ketika ditekan, maka akan terjadi kerusakan kombinasi antara pecah dan tekuk, gitu. Nah, kalau kita punya batang dengan kelangsingan tinggi, dengan tanda dia panjang batangnya cukup panjang dengan perampang yang sama, gini ya. Maka ketika ditekan, itu akan menghasilkan kondisi gagal yang tekuk elastik tanpa ada kerusakan materialnya sama sekali. Jadi nggak pecah sama sekali. Gitu. Ini pernah saya buktikan waktu itu penelitian kolom baja. Ketika saya meneliti kolom baja dengan panjang yang kelangsingan tinggi, ketika grafik beban sudah turun, dia sudah tidak mampu menahan beban tekan lebih besar lagi, itu secara ajaib ketika bebannya saya lepas, kolomnya kembali lurus sempurna, tidak rusak sama sekali. Itulah yang disebut dengan kondisi tegangan tekuk elastik gitu. Nah, ketika kondisi kelangsingan rendah ini, tegangannya yang terjadi adalah tegangan kekuatan materialnya gitu ya. Sedangkan pada kondisi yang kelangsingan tinggi, tegangan yang terjadi disebut dengan tegangan tekuk elastik. Karena memang dia tidak rusak materialnya, bisa kembali ke bentuk semula. Makanya saya bilang elastik gitu. Yang besarnya adalah tegangan tekuk elastik ini itu sudah ditemukan solusinya oleh Euler tahun 1800-an menggunakan persamaan matematika dengan pendekatan kelengkungan ini menggunakan fungsi sinusoidal, menghasilkan gaya tekan tekuk elastik, gaya tekan di sini. Terus besarnya adalah pi kuadrat dikali EI dibagi L kuadrat. Maka tegangannya adalah gaya tekan elastik dibagi luasan. Pi kuadrat ini itu adalah karena dia menggunakan rumus sinusoidal. Itu kenapa ada pi kuadrat. Nah, jika kalau kelangsingan rendah dia kekuatan tegangan tekan adalah kekuatan material, kelangsingan tinggi tegangan tekannya adalah tegangan tekuk elastik, maka pada kelangsingan sedang tegangan itu di antara. Dia pasti lebih rendah daripada kekuatan materialnya, tapi ya lebih tinggi daripada tegangan tekuk elastik gitu. Nah, kondisi tiga ini harusnya kan kita seperti mempunyai tiga rumus
Jadi kalau rumus pertama digunakan kalau kelangsingan rendah, rumus kedua kelangsingan sedang, rumus ketiga kelangsingan tinggi. Nah, tapi secara hebatnya SNI itu merangkum tiga kondisi ini dengan satu rumus saja, yaitu rumus CP. Rumus CP itu bisa mensimulasikan kalau kelangsingan rendahnya berapa, sedang berapa, tinggi berapa. Nah, seperti ini. Rumus-rumus yang seperti akar kuadrat ini, itu bisa memprediksikan kalau nilainya nanti hasilnya kalau kelangsingan rendah maka setara dengan kekuatan materialnya, kelangsingan sedang maka dia akan diantara kekuatan material dengan tekuk elastik, dan kalau kelangsingan tinggi dia akan jadi tekuk elastik gitu. Maka dari ide ini, latar belakang ini, saya secara iseng ya, isengnya dosen ya, saya iseng-iseng nyoba bagaimana kalau rumus ini saya gonta-ganti nilai kelangsingannya dari mulai 0, jadi sangat rendah, hampir mendekati 0, sampai 50, karena batasnya 50. Hasilnya benar, seperti ini hasilnya. Jadi pada kelas yang rendah, dia mendekati, ini adalah batang tekan dengan material kayunya adalah 18,74 MPa, seperti contoh hitungan tadi. Kalau kelas yang sangat rendah, itu memang kekuatan desaknya mendekati kekuatan material, di sini 18,74. Sebaliknya kalau kelasingannya tinggi, maka kekuatan desaknya sangat drop jauh sekali gitu. Kalau kita lihat di bagian sini, saya menganggap bagian inilah yang masih kurang lebih masih sama dengan nilai 18,74, maka ini adalah batas kelangsingan rendah menurut saya. Nah, kemudian grafiknya akan turun secara eksponensial, kuadratis seperti ini, sampai suatu titik dia berbalik arah. Ini yang eksponensial turun, kemudian berbalik arah eksponensial menuju sebaliknya. Maka titik balik ini, itu saya anggap adalah batas kelangsingan tinggi. Sehingga yang ini, itu kekuatannya mendekati dengan kuat material, gitu ya, sampai dengan segini kelangsingannya. Yang tengah, itu dia kekuatannya kekuatan material plus tekuk, tapi ya pasti lebih kecil daripada ini. Yang kanan itu adalah tegangan tekuk elastik gitu. Nah, grafik ini itu tidak perlu 3 rumus, cukup satu rumus ini saja gitu. Ini menghasilkan ini gitu. Itu menurut saya lebih baik bahkan daripada rumus yang baja. Kalau baja rumusnya ada 2 minimal. Kalau kelangsingannya kurang dari nilai ini maka rumusnya ini, kalau kelangsingan lebih dari ini maka rumusnya ini. Kalau kayu ini hanya satu dan dia bisa mensimulasikan dari awal sampai akhir gitu. Luar biasa menurut saya. Nah, ini penjelasan tadi. Sebetulnya angka 0,822 dikali E minimum dibagi L per D kuadrat itu adalah dari persamaan Euler. Yang tadi saya bilang persamaannya adalah pi kuadrat, mana tadi? Ini, pi kuadrat EI per L kuadrat gitu. Itu dari situ sebetulnya. Cuman radius girasinya itu dikonversi menjadi D, penampakan terkecil gitu. Karena sebenarnya kelangsingan itu sebenarnya konsepnya adalah panjang batang dibagi jari-jari girasi, bukan dibagi lebar penampang gitu. Nilai C adalah konstanta tergantung untuk bentuk kayunya tadi ya. Mungkin ini dari penelitian hasil pengujian laboratorium, tapi ini 0,822 itu sebenarnya dari rumus Euler. 0,822 itu, keterangannya adalah L per D, D ini bisa diganti dengan jari-jari gerasi per akar 12 untuk bentuk lainnya selain persegi panjang. Untuk bentuk bulat atau terbang persegi, atau mungkin profil I, dan sebagainya gitu ya. Maka nilai D di sini itu diganti dengan jari-jari gerasi dibagi akar 12 gitu. Sedangkan angka 0,822 itu sebetulnya dari pi kuadrat per 12. Dari 3,14 dibagi 12 gitu. Kenapa kok ada 12? Karena kan itu rumus inersia penampang persegi ya, 12 B D pangkat 3 gitu. Makanya sebetulnya rumus ini aslinya adalah rumus Euler tadi, bukan rumus yang macam-macam, tapi ini Euler aja sebetulnya. Cuman disederhanakan untuk tampang persegi panjang pada kayu. Gitu ya. Jadi itu sejarahnya kenapa kok rumusnya menggunakan ini, dan luar biasanya rumus ini bisa memprediksi mulai dari kelangsingan rendah sampai kelangsingan tinggi dengan masuk akal gitu. Seperti itu.